Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wabasyiril ladzina amanu. Ini menjadi kabar gembira buat kita. Apa kabar gembiranya? Wabasyiril ladzina amanu. Sampaikan kabar gembira. Kebayang nggak? Kita ini masih hidup. Kita ini masih hidup di dunia. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan kabar gembira. Orangnya masih hidup, tapi diberikan kabar gembira. Kita nih dijanjikan kabar gembira oleh yang namanya manusia aja kita bahagia. Misal, kita dijanjikan oleh wali kota. Nanti pekan depan, teman-teman yang rajin kajian di sini ini semuanya dapat emas 5 kilogram. 5 kilo kebanyakan ya. Dapat emas 5 gram. Contoh nih, wali kota menjanjikan itu. Pokoknya pekan depan ya ikut kajian ini semuanya dapat 5 gram. Bahagia banget kan? Dijanjiin gitu sama wali kota. Yakin nggak bakal pada datang pekan depan? Yakin pada datang dan bisa jadi pesertanya bertambah. Karena apa? Karena kita yakin betul bahwa janji wali kota itu nggak bakal diingkari. Padahal itu manusia. Dan kita merasa bahagia, ngebayanginnya aja bahagia. Oh iya kah dapat 5 gram? Nah itu baru dari manusia biasa. Yang boleh jadi dia lupa, boleh jadi karena kesibukannya mungkin lalai. Tapi Allah mengabarkan kepada kita, wabasyiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Sampaikan kabar gembira kata Allah kepada orang-orang yang beriman. Terus yang seperti apa ya Allah? Ya orang-orang beriman yang model kayak mana yang harus dikabarkan gembira? Kabar gembira. Maka kata Allah selanjutnya, wa amilus solihat. Dan orang-orang yang melakukan atau mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan. Nah itu sebagai pembuka saja buat teman-teman semuanya bahwa rumus masuk surga itu sebenarnya dua. Jadi rumus masuk surga itu dua. Satu, iman. Yang kedua, amal soleh. Ini nggak bisa ditukar nih teman-teman ya. Jadi amal soleh aja dulu, masalah beriman belakangan, enggak. Jadi urutannya beriman dulu, baru kemudian amal soleh. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena Allah sudah sampaikan, sebagus apapun amal, sebaik apapun harta yang dikeluarkan untuk membantu orang lain, tapi tanpa didasari dengan keimanan, itu enggak dicatat oleh Allah. Enggak. Kita punya uang sisa nih. Ini jelek-jeleknya nih ya. Kita habis jajan nih. Punya sisa 1.000. Datang ke masjid, masukin ke kotak infak, Allah nilai sebagai sebuah kebaikan. Kita nggak beriman, datang ke masjid, bawa uang 10 juta, kita serahkan ke masjid, nggak pakai nilai, nggak pakai, nggak dikasih nilai sama sekali sama Allah, nggak dikasih. Itu bedanya. Makanya setelah kita beriman, maka setiap napas kita, setiap langkah kaki kita, setiap ucapan kita, setiap tindakan kita yang baik-baik itu Allah nilai sebagai amal soleh. Itu bedanya. Jadi ketika iman itu sudah ada, kita sudah beriman nih sama Allah. Kita menyingkirkan duri dari jalan, dapat kebaikan. Kita melafazkan kalimat-kalimat yang baik, gak usah baca Quran dulu, misalnya kalimat-kalimat yang pendek aja. Pas lagi ketemu mantan, misalnya astagfirullahaladzim, dapat pahala. Bayangin coba, ketemu mantan, baca istighfar, dapat pahala. Coba, ngelihat orang lain tampilannya kurang bagus, istighfar, astagfirullahaladzim, dapat pahala. Ngelihat yang cantik lewat, Masya Allah, Subhanallah gitu ya. Ini contoh lah, ini baru contoh nih. Itu pun menjadi sebuah kebaikan. Kaget istighfar, ngelihat yang bagus-bagus, memuji Allah, dapat kebaikan. Karena apa? Karena kita sudah beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, sekalipun yang dia baca adalah ayat-ayat Al-Quran misalnya, bahkan dia hafal ayat-ayat Al-Quran, ada sebagian surat yang sudah dia hafal, sekalipun dia belum tapi pun kendati pun dia belum beriman, maka tidak dicatat sebagai sebuah kebaikan. Belum. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kabar gembira itu adalah mereka yang sudah beriman.
Kenapa? Karena orang yang beriman ketika melakukan kebaikan, baik dengan tindakannya, perbuatannya, tangannya, lisannya, bahkan matanya, menutup mata orang beriman, itu dapat pahala. Seriusan ini. Nutup mata nih, nutup mata aja dapat pahala. Contoh nih, lagi jalan-jalan, saya ke Melawai, kan sudah pada dibuka ya, lockdownnya sudah mulai pada dibuka ya Balikpapan ya. Sudah pada dibuka, kita bisa jalan ke Melawai, kita bisa jalan ke mall, kita bisa jalan ke pantai. Nah, meremnya aja orang beriman dapat pahala. Coba kurang keren apa coba? Merem nih, merem dapat pahala. Contohnya ketika kita jalan, ada perempuan tidak mengenakan baju yang menutup aurat, kelihatan pahanya, kita merem. Tapi ingat, pas lagi duduk, bukan pas lagi bawa motor, ini nekat namanya. Ya, jadi bukan hanya gambar wanitanya yang hilang, nyawanya juga bisa hilang ya kalau sambil berkendara nutup mata gitu. Enggak, maksud saya adalah lagi duduk-duduk nih atau pas lagi jalan-jalan di tepi pantai gitu ya, ngitungin bilangan pasir gitu kan, kemudian mengingat masa lalu ya. Nah, terus kemudian kita ada orang yang lewat dengan tidak menutup auratnya, kemudian kita merem. Karena kita tahu bahwa itu benda tuh nggak boleh kita lihat. Dan Allah nggak suka kalau kita ngeliatin itu. Dapat pahala. Coba, ajaran mana yang membuat seorang itu dengan meremnya aja dapat pahala? Kecuali di Islam. Sudah masuk ke dalam Islam, dia beriman kepada Allah, ingat meremnya jadi pahala, tidurnya jadi pahala, lelah-lelah dalam berjalannya juga jadi pahala, setiap hembusan nafas yang dia keluarkan kemudian diiringi dengan kalimat-kalimat yang baik sekalipun pendek, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, atau Allahu Akbar, semuanya mengandung kebaikan. Makanya jangan pernah ditukar nih. Amal soleh itu akan terjadi ketika kita sudah beriman kepada Allah. Dan kita bersyukur nih teman-teman semuanya. Ada yang Allah titipkan keimanannya baru sebulan kemarin. Ada yang 2 bulan kemarin. Atau ada yang sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun. Nah itu Masya Allah. Setelah teman-teman beriman, itu dihitung tuh. Udah mulai dihitung sama malaikat. Bukan hanya satu kan ya, nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman pahami bahwa rumus masuk surga itu nggak banyak, cuma 2 aja. Satu beriman, yang kedua beramal soleh. Itu rumus masuk surga. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25 tadi yang sudah dibacakan. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana dengan kedudukan ridho Allah? Kan ada tuh yang bilang ya, bahwa kita tuh nggak bakal bisa masuk surga kecuali ridho Allah, kecuali atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini betul dari satu sisi dan bisa salah dalam satu sisi. Kok bisa? Kalau orang sudah diridhoin sama Allah pasti masuk surga dong. Iya, tapi ingat, ridho Allah itu nggak diberikan cuma-cuma, gitu ya, nggak diberikan secara cuma-cuma. Kenapa? Karena ridho Allah itu akan Allah berikan kepada siapa? Kembali lagi kepada yang pertama, kepada orang yang lurus keimanannya dan juga lurus niatannya dalam melakukan amal soleh. Contoh nih, kita di awal-awal dulu kita sempat ngebahas tentang kisah 3 orang yang memiliki amal kebaikan yang bagus. Ya, dulu kita ini sempat bahas dengan tema berdamai dengan mantan ya kalau tidak salah waktu itu. Nah, ada 3 orang ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, banyak sekali riwayatnya dan hadis ini sahih. Hadis ini kedudukannya sahih. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kisahnya ini bukan main-main, bukan dongeng belaka. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna awalan nas yukdo yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang akan pertama kali dihisab oleh Allah, yang akan dihakimi oleh Allah, yang akan diadili oleh Allah pertama kali pada hari kiamat nanti itu 3 orang. 1, rojulun istushida, seorang laki-laki yang wafat karena berjihad di jalan Allah. Nah, masih ingat ya teman-teman ya? Jadi kisah ini jangan sampai lupa nih. Ini kisah tentang keimanan masalahnya. Jadi kisah tentang apa? Tentang orang yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. 1, seorang yang mati syahid. Kebayang kan? Orang syahid loh.
Selangkah aja tinggal ke surga, itu tinggal melangkah, udah nyampe surga sudah nih orang. Dosa-dosanya diampuni, ya kan? Derajatnya diangkat. Pokoknya tinggal nunggu hari kiamat, tinggal masuk ke surga deh. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'utiya bihi, didatangkan oleh Allah orang yang mati syahid ini. Kemudian fa'arrofahu ni'amahu, gitu. Allah gambarkan semua kebaikan, rizki, karunia yang dulu sempat Allah titipin ke dia waktu dia masih hidup di dunia. Ya kan? Jadi rumah ini udah dapat belum? Udah ya Allah. Gaji yang ini udah. Terus kendaraan ini udah ya Allah. Terus pasangan ini udah, semuanya udah. Fa'arrofaha, dia pun mengakuinya. Gak ada istilah, ya Allah kayaknya itu belum deh. Gak ada. Dia ngaku beneran teman-teman. Dia ngaku, iya ya Allah semuanya sudah kudapatkan. Apa kata Allah? Fama amil tafiha. Terus apa yang kau lakukan dengan itu? Aku udah ngasih banyak loh. Terus kamu ngelakuin apa? Orang ini mengatakan, ya Allah, aku loh pergi berjihad. Keren gak? Coba ketemu sama Allah dengan membawa pahala jihad. Menurut dia lah, aku loh ya Allah mati karena berjihad di jalan engkau. Aku pun mati karena engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Engkau bohong. Engkau pergi ke medan jihad itu bukan untukku, kata Allah. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Faqad qila wa qad nilta. Dan kau sudah dipanggil dengan gelaran kepahlawanan itu. Dan kau sudah mendapatkan gelar itu. Udah dapat belum di dunia? Udah. Udah dipanggil dengan gelar pemberani nggak? Udah. Ya udah. Sudah sampai situ aja. Apa kata Allah kepada malaikat? Tengkurapkan dia, seret wajahnya dan lemparkan ke neraka. Ih, mati syahid. Kebayang nggak? Ya ternyata ada yang lebih perih dibanding ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ya kan? Yaitu ketika berjumpa dengan Allah dengan membawa pahala jihad, ternyata ujung-ujungnya malah dilemparin kemana? Ke neraka. Yang kedua, seorangnya apa? Seorang yang alim juga hobi baca Quran. Ya, jadi yang pertama orangnya mati syahid, yang kedua yang didatangkan pada hari kiamat itu adalah orang yang hobi baca Quran, juga alim, berilmu. Ini orang ini cakep banget gitu. Udah ngajinya bagus, hobi baca Quran, rajin ngajarin kebaikan gitu. Maka di fa'utiya bihi, didatangkan oleh Allah orang model yang kedua ini. Fa'arrafahu ni'amahu, digambarkan semua kebaikan, rizki, karunia yang dulu sempat Allah titipin ke dia nih. Kemudian Allah gambarin tuh semuanya. Dan dia pun mengatakan fa'arrafaha, ya dia pun mengakuinya. Gak ada yang disangkal itu. Ini kamu pernah naik pesawat kan? Pernah ya Allah. Terus kamu jalan-jalan, iya ya Allah. Ini udah ya Allah. Makan ini udah, semuanya udah. Jadi Allah cuma gambarin aja nih. Aku kasih kamu karunia yang banyak itu. Ada nggak yang disangkal? Gak ada ya Allah. Sudah diterima semuanya. Sudah. Fama amil tafiha. Terus apa yang kau lakukan? Jadi ketika sudah digambarkan, dia pun mengakuinya, maka Allah bertanya, terus apa yang kau lakukan dengan semua kebaikanku itu? Dia mengatakan apa? Aku belajar ya Allah. Kemudian dari ilmuku, aku ajarkan ke yang lain. Terus aku pun baca Quran ya Allah, hari-hari baca Quran untuk engkau. Cakep gitu ya. Untung waktu tim OPJ nggak ada ya kan, jadi nggak ada yang bilang ya Allah aku berjihad, cakep, nggak ada. Jadi yang kedua ini, ya Allah aku baca Quran, ya Allah aku juga ngajarin orang kebaikan. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta, bohong, bote aja kamu tuh, gitu ya. Ini bahasa Balikpapan nih, bote. Kamu bohong. Ya, jadi kamu ngajarin ilmu bukan karena aku, kata Allah. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang alim. Dan engkau juga baca Quran bukan untukku. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang ahli baca Quran, qori. Faqad nilta, engkau sudah mendapatkan gelar itu. Dan sudah mendapatkan gelaran itu. Jadi pas di dunia udah dipanggil sebagai qori belum? Udah. Terus waktu di dunia udah dipanggil orang alim belum? Udah ya Allah. Ya udah segitu aja. Apa kata Allah? Wahai malaikat, tengkurapkan wajahnya, lungkupkan wajahnya, seret, lemparkan dia ke neraka. 2. Ke neraka juga ujung-ujungnya. Yang ketiga, yang didatangkan pada hari kiamat pertama kali itu adalah orang yang apa? Orang yang pagi, siang, malamnya itu nggak berhenti-berhenti untuk bersedekah. Pokoknya kerjaan hariannya itu infak, sedekah. Itu hari-hari itu, pagi, siang, sore, malam, mau tidur, pokoknya hari-hari sedekah. Maka datanglah kepada Allah
Gitu. Setelah itu didatangkan oleh Allah, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu, digambarkan semua rizki karunia waktu dulu ketika dia masih hidup di dunia, Allah gambarkan semuanya, fa'arrafaha, dia pun mengakuinya. Enggak ada yang disangkal. Kebayang nggak kalau ada orang, ya teman-teman ya, coba bayangin. Kebayang nggak ada orang yang sedekahnya pagi siang malam? Kira-kira orang ini orang miskin, orang kaya? Orang kaya. Orang kaya. Nggak main-main kekayaannya. Dia sedekah. Nggak habis-habis tuh uangnya, sedekah aja kerjanya. Maka wajar ketika dia mengatakan, ya Allah, ketika engkau bertanya, fama amil tafiha, terus apa yang kau lakukan dengan semua kebaikanku itu? Aku loh sedekah. Engkau juga tahulah. Gitu ya kan. Engkau juga masa sih nggak tahu. Mungkin bahasanya bahasa-bahasa gitu lah ya. Ya masa sih engkau juga nggak tahu, ya Allah. Aku loh sedekah hari-hari. Masa nggak tahu? Kata Allah, untuk apa? Untuk engkau ya Allah. Dan Allah menjawab dengan mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau bohong. Kau mengeluarkan hartamu itu bukan untukku, kata Allah. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Engkau hanya ingin dikatakan orang yang baik hatinya. Faqad qila wa qad nilta. Dan engkau sudah dipanggil dengan gelaran itu dan sudah mendapatkan gelar itu di dunia. Jadi, kenal nggak sama Mas Charles itu? Kenal lah, yang dermawan itu kan, yang baik hati itu kan, yang pokoknya nggak bisa dia tuh kalau ngelihat ada lelang buka masjid pasti namanya ada, pondok yatim ada namanya, janda, ini agak berat nih ngomong janda nih, ada nggak namanya? Ada juga di situ, jadi donatur, kebayang ya. Ini contoh sederhana ya. Mas Johan juga ya, ini ada Mas Johan, ada Mas Rafli ya, ada Kokoh di sini. Pokoknya kalau pas tanya Mas Koko ngapain di dunia? Sedekah ya Allah hari-hari. Gaya ya. Pokoknya engkau tahulah, Koko ini suka sedekah gitu. Nah, kata Allah kazab, engkau berdusta. Ini buat orang tadi loh ya, bukan buat Koko loh ya. Buat orang tadi nih yang mengaku dia pagi, siang, malam tuh bersedekah, kata Allah, engkau berdusta. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan engkau sudah mendapatkan gelar itu. Kenal nggak sama Mas Fulan? Kenal, yang dermawan itu kan? Nah, kenal nggak sama Bang Pulan itu? Kenal, yang baik hati itu kan? Kalau kita datang bawa proposal, pulang tuh nggak bakal kita tuh tangan kosong. Apa kata Allah? Wahai malaikat, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan dia ke neraka. Ketiga-tiganya nyemplung ke neraka, reunian di sana. Ya, tiga-tiganya reuni. Kamu kok masuk neraka? Iya, nah nggak ikhlas waktu sedekah. Lo kamu juga jihad lo di jalan Allah. Iya, sama juga. Masalahnya satu, salah dalam meletakkan niat. Padahal berimannya sudah nih. Nggak mungkin dia pergi berjihad kalau nggak pakai iman kan. Nggak mungkin juga dia sedekah. Tapi masalahnya ada masalah dalam keimanannya sini. Apa masalahnya? Masalahnya nggak ikhlas dalam beramal. Salah dalam meletakkan niat. Jadi niatnya bukan hanya karena Allah, tapi masih karena orang, gitu loh. Ya sama lah seperti kajian kita hari ini. Niatnya buat apa? Ya biar dilihat orang, Ustaz. Ya biar masuk TV, TV lokal ya maksudnya. Ini TV-TV gitu. Ini kan masuk TV kan, siaran langsung, ada siaran ulang, nah ada recording, coba bayangin. Ya biar itu ya biar kelihatan mukanya. Nah, lurusin dulu deh niatnya. Kita kajian buat apa? Ya Allah, untuk mendapatkan ilmu. Kazabta, engkau berdusta. Ngerinya ya, sudah pengajiannya sebulan sekali ketemunya ya, udah gitu nggak ikhlas lagi, kan rugi banget. Ini kita kajian nih ikhlas karena Allah. Buat apa sih? Ya buat engkau ya Allah. Dengan ikut kajian ada ilmu yang didapat, pulang melakukan amal. Nah, amal itu jadi amal soleh. Nah, termasuk meluruskan niat kita nih. Ya Allah, kayaknya malam hari ini belum lurus niatannya karena kok, maka ya Allah bismillah, mulai detik ini saya ngaji nih karena engkau ya Allah, ingin nuntut ilmu karena engkau ya Allah. Tuh, ngelurusin niatnya aja dapat pahala, dapat kebaikan karena kita sudah beriman. Itulah keutamaan orang beriman itu. Ketika sudah beriman kepada Allah, maka setiap langkahnya, nafasnya, bahkan kedipan matanya, bahkan menutup matanya karena tidak ingin melihat kemaksiatan, dihitung sebagai sebuah kebaikan. Tidurnya juga jadi kebaikan kan? Ya Allah, mau tidur lebih cepat biar nanti malam bisa bangun. Nah, pas tidur model kayak tadi, itu didoain kebaikan oleh malaikat. Termasuk wudhu ya kan, nanti nih sebelum tidur nih. Pokoknya sengantuk apapun itu, wudhu. Habis buang air kecil, wudhu. Ngantuk Ustaz, wudhu dulu. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disebutkan,
Jadi orang yang berwudu nih, kemudian tidur dia, baru bangunnya, baru bangun nih, belum ngapa-ngapain. Dia belum sholat tahajud, belum ke kamar mandi, belum. Baru bangun nih. Orang ini kan dia ambil air wudu, kemudian dia tidur. Bangun tuh, baru bangun, baru melek matanya. Malaikat langsung buru-buru ngangkat tangan untuk apa? Untuk berdoa. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, ya Allah kasihi dia, ya Allah. Wa'fu anhu, dan juga ya Allah kalau dia punya salah, punya dosa, tolong ampuni. Coba kebayang nggak kita menjadi hamba Allah yang belum ngapa-ngapain di malam hari, belum ngapa-ngapain di sepertiga malam, baru melek aja didoain langsung oleh malaikat. Dengan 3 doa sekaligus. Coba, itu kalau sehari, gimana kalau hari-hari didoain malaikat? Kebayang nggak? Ya kan? Dapat cinta Allah, dapat ampunan, kemudian dapat keberkahan. Itu hari-hari didoain malaikat. Tuh, gambarnya seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Setelah kita beriman, maka semua tindakan kita itu dihitung sebagai amal soleh. Nah, jadi di mana kedudukan ridhonya Allah? Bukankah kita akan masuk surga sebagaimana Nabi pernah menyampaikan bahwa tidaklah seorang itu masuk ke dalam surga kecuali atas ridho Allah. Termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk juga Nabi. Nabi juga masuk ke dalam surga karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gitu nggak usah sholat tunggu ridho, ya enggak juga ya. Karena ridho Allah itu akan diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang lurus keimanannya dan juga lurus juga niatannya ketika beramal soleh. Kita ini sudah beriman, teman-teman. Masalah nanti ketika sedekah masih bercampur dengan ria sedikit gitu ya, ketika melakukan amal soleh pengen dilihat sedikit, nggak apa-apa, belajar aja terus. Yang penting sudah ada iman dalam hati, semua kebaikan kita dihitung sama Allah. Jadi jangan dikira nih teman-teman melawan setan, ya kan, melawan rasa ria, melawan supaya hati ini tetap lurus karena Allah, itu kan berat banget gitu ya. Setan tuh kan nggak pengen kita tuh dapat pahala 100%. Maka paling tidak setan tuh berharap ya 75% lah, atau mungkin 50% lah. Jangan sampai 100. Nah, kita berusaha model kayak gitu aja, Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Jadi jangan merasa saya nggak usah beramal, Ustaz. Kenapa? Saya suka ria kalau amal. Jangan juga, terus saja melakukan amal kebaikan. Karena pondasi awalnya sudah ada. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Terus kalau rumus masuk surga sesederhana itu, beriman, kemudian beramal soleh, terus bagaimana dengan masalah nilai takwa, nilai tawakal, taubat, syukur, sabar? Bukankah semua itu adalah kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke surga? Sebentar. Ya. Jadi kedudukannya sia-sia dong? Enggak juga. Jadi cara menjawabnya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, itu kamu enak betul masuk surga cuma 2 aja, beriman, beramal soleh. Nah terus itu orang-orang yang puasa, yang sabar, yang takwa, yang tawakal, yang taubat, yang syukur, yang sabar, itu gimana? Maka jawabannya seperti ini. Orang-orang itu tidak akan berada dalam ketakwaan yang sesungguhnya, tidak akan pernah bisa bertawakal dengan tawakal yang sesungguhnya, tidak akan pernah bisa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, tidak akan mampu bersyukur, tidak mampu bersabar dengan sebenar-benarnya kesabaran kalau tidak memiliki iman. Kok bisa? Iya. Gak bakal orang itu bisa bertakwa kalau dia tidak memiliki iman. Kalau imannya nggak baik, dia nggak bisa bertakwa. Dan takwa itu hanya akan menjadi sebatas lip service aja jadinya. Hanya sebatas hiasan di bibir aja gitu. Bertakwalah kepada Allah. Padahal takwa sendiri juga nggak ngerti apa sih takwa. Kita kan sering pas Jumatan gitu kan, kata khotibnya, bertakwalah kalian kepada Allah. Atau kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada gitu kan. Dan kita sendiri, apa sih takwa? Takwa itu sederhananya nih, melakukan apa yang Allah mau, meninggalkan apa yang Allah mau. Allah mau kita baik. Allah mau kita sholat, ya sholat.
Allah mau kita untuk puasa, ya puasa. Nah, Allah juga mau kita ini meninggalkan ngomongin orang, gibahin orang, fitnah orang, gitu kan, berbuat dolim sama orang, ya kita tinggalin. Jadi takwa dalam arti sederhana itu menjalankan apa yang Allah mau, meninggalkan yang Allah juga mau untuk kita meninggalkannya. Itu sesederhana itu. Dan kita nggak bakal bisa menjalankan perintah-perintah Allah tanpa keimanan. Kok bisa? Iya. Karena pahala dan dosa itu ranahnya ranah keimanan. Sebagaimana dulu ya sempat kita bahas tentang masalah bahwa dosa, kemudian pahala nggak kelihatan karena memang ranahnya ranah iman. Nggak ada orang nangis-nangis. Kenapa kamu nangis? Aku ngelihat ada dosa gitu. Nggak ada. Ada orang yang senyum aja bahagia. Kenapa? Aku ngelihat pahalaku ini di belakang, wah sebesar bukit bukit Bangkirai. Wah, atau misalnya aku ngelihat nih di pundakku ini sudah ada pahala sebesar Gunung Dubs misalnya. Nggak ada. Karena pahala, dosa itu ranahnya keimanan. Orang bisa bangun malam itu karena iman. Karena iman. Karena pahala dari bangun malam itu memang nggak kelihatan. Allah cuma sampaikan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam itu kata Allah, bangun. Bangun deh, pada sebagian malam itu kata Allah bangun. Untuk apa ya Allah? Nafilatalak, nambah amal. Nambah amal-amal nawafil, amal-amalan sunnah, mau baca Quran kek, mau sholat taubat kek, mau istighfar aja juga boleh. Bangun malam nih, habis wudhu, males banget buat sholat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil ngantuk tuh istighfar aja, nambah amal. Apa kata Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan menempatkanmu, memberikan kedudukan untukmu dengan kedudukan yang mulia. Kelihatan kedudukan mulianya? Gak kelihatan. Jadi sekali lagi kembali lagi kepada apa? Kepada iman. Iman kita lurus, takwa kita bagus. Iman kita lurus, tawakal kita juga baik. Iman kita bagus, taubat kita pun bisa akan semakin bagus, semakin baik. Ya kan? Kan taubat itu kan pengakuan ya, pengakuan dari dosa. Taba ya tubuh taubatan. Kembali kepada Allah. Balik. Ada orang, astagfirullahaladzim, kemarin kulihat. Mau kan? Istighfar? Iya istighfar. Istighfarnya di depan gitu kan. Astagfirullahaladzim, kemarin kulihat. Masa dia mampir-mampir dia ke warung. Padahal sudah istighfar tuh. Paham nggak? Jadi istighfar, tapi sambil ngomongin orang gitu. Padahal istighfar itu bagian daripada taubat kan. Kita mohon ampun sama Allah dari kesalahan-kesalahan kita, maka kita istighfar gitu loh. Nah, tapi sambil istighfar, sambil ngomongin orang atau melecehkan orang lain. Astagfirullahaladzim, tahu nggak kemarin, itu orang ngomongnya aja bagus, kelakuannya kayak setan, memang orang model kayak istighfar, tapi dilanjutkan dengan mencela orang lain. Gitu loh. Kenapa? Karena keimanannya pasti belum beres nih. Padahal orang-orang yang mampu wa yastaghfiruna fil ashar itu, orang-orang yang bisa beristighfar pada waktu sahur itu karena keimanannya baik. Dia percaya bahwa dia itu banyak dosanya, dia percaya bahwa dengan dosa bisa terhalang dia dari dikabulkan doa, dari dosanya dia akan mengantarkan dirinya ke neraka, maka dengan keimanan seperti ini dia akan mengatakan, astagfirullahaladzim ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak salah ya Allah, ampuni saya. Kayak gitu tuh. Nah, jadi kedudukan sabar. Orang tuh nggak bakal bisa sabar dengan sabar yang sesungguhnya kalau apa? Kalau keimanannya nggak baik. Gitu. Makanya kalau teman-teman jangan pernah bosan untuk apa? Untuk mempelajari tentang bab iman. Gak apa-apa misalnya nanti Ustadz Aulia nyampaikan tentang keutamaan iman. Nanti Ustadz yang lain sampaikan juga masalah iman. Kan memang itulah yang memang penting. Ya, bab iman. Iman baik, maka akan menopang amal soleh kita. Kita nggak bakal bisa sholat khusyuk, nggak bakal bisa semangat untuk sholat kalau kita imannya buruk. Kok bisa? Iya, iman itu tak ubahnya seperti apa? Seperti cahaya gitu. Seperti cahaya. Saya mau tanya nih kira-kira. Ini boleh nanti kalau saya kasih pertanyaan, teman-teman bisa jawab ya.
Di unmute dulu mungkin anunya. Apa namanya? Zoom-nya. Oke. Saya boleh tanya ya. Kita ini takut hantu atau takut kegelapan? Takut kegelapan. Kegelapan. Yang lain? Tiga lagi. Ayo. Kita ini sebenarnya takut hantu atau takut kegelapan? Jawab kok. Koko ini mandangin terus dari tadi tapi nggak gerak-gerak ya. Ada? Kira-kira apa? Silakan, ayo. Kita ini takut hantu atau takut kegelapan sebenarnya? Masih ada yang mau masuk lagi nggak itu? Oke, silakan. Oh, takut kegelapan. Nah, sebenarnya yang kita takutkan itu sebenarnya bukan hantunya. Kegelapan. Iya, kegelapan. Contoh, misalnya nih, pas siang-siang, jalan ke WC. Di jalan ada pocong. Kita bahkan ketawa aja kan. Pocong galau nih model kayak gini nih. Ini pocong yang kehilangan eksistensi di dunianya. Ya kan? udah pocong galau ya, mungkin karena di PHP-in mungkin ya, akhirnya dia nggak laku di dunianya, kemudian gabung ke kita, pengen dilihat orang, pengen eksis gitu ya. Karena kan harga diri pocong sekarang kan jatuh banget ya, dijadikan alat buat ngejagain lockdown ya kan di Jawa itu. Ada yang lihat ya? Ya, jadi harga diri sudah hancur banget ya. Setan, pocong, kuntilanak, genderuwo, suster ngesot, sendal bolong, itu sudah hancur reputasinya. Ya dibuat bulan-bulan aja orang Indonesia. Ya dia yang bikin film, dia yang ketakutan, ya kan, ditonton lagi. Udah gitu nonton cuman merem aja dalam studio. Ya nggak usah juga nonton kalau gitu. Sebenarnya teman-teman semuanya, kalau saya tahu muncul di siang hari di keramaian, itu kita ketawa aja itu. Di lampu merah ada kuntilanak gitu kan, siang-siang. Ketawa aja kita, itu ngapain kuntilanak siang-siang kayak gini? Coba malam. Lihat dari jauh pohon pisang yang ditutupin buahnya pakai karung putih aja udah mulai kan dari jauh nih. Nah kan, nah makin dekat makin gede. Nah kan, nah bener, itu memang sudah gitu kan, malam karena gelap gitu. Di rumah nih mati lampu, lagi di kamar sendirian, nggak ada orang, mati lampu, krek mati lampu. Apa yang kita cari dulu? Apa? Kita nyari apa dulu? Senter cahaya. Senter cahaya. Yang lain? Saklar lampu. Orang mati lampu nyari saklar. Yeah. Nah, teman-teman semua yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala, ada enggak kita ini ketika mati lampu? Kita ini Triono. Nah, enggak ada teman-teman semuanya yang saat kita mati lampu, mungkin jarang ada, mungkin ada. Kemudian langsung ingat Allah gitu. Tek mati lampu, astagfirullahaladzim ya Allah, aku banyak dosa. Gak ada. Sibuk kita nyari senter atau ngiripin HP. Ya kan? Kenapa? Karena kita takut kegelapan. Sudah dapat HP, nyalain senter, lega banget kan rasanya. Kalau waktu nyari HP tuh gua ketemu, oh mana gitu kan. Nah setelah ketemu, kita merasa tenang. Kenapa? Karena kita butuh cahaya. Itulah iman. Iman itu tak ubahnya seperti cahaya. Rusak iman, gelap kita jalanin hidup. Rusak iman, gak bisa kita nyebut-nyebut takwa itu dalam arti yang sesungguhnya. Gitu. Kita kan cuma bilang kita beriman kepada, percaya nggak sama alam kubur? Percaya nggak sama pembalasan nanti di akhirat? Percaya, tapi masih suka ngomongin orang, tapi masih suka fitnah orang, tapi masih suka ngezolimin orang, tapi masih nggak mau sholat, kan? Berarti ada masalah dalam bab keimanannya. Gitu loh. Nah, teman-teman semua yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi, kedudukan sabar, syukur, taubat, tawakal, takwa itu buah dari apa? Buah dari keimanan kita. Nah, makanya yang perlu dijaga betul adalah keimanan kita. Maka mustahil teman-teman semuanya, kalau ada orang yang beriman kepada Allah itu nggak masuk surga. Saya nggak bilang gini dalam tema ini,
mustahil orang masuk neraka. Enggak, saya nggak berani bilang gitu. Saya cuma berani mengatakan mustahil, kalau nggak bisa masuk surga itu mustahil banget. Nabi SAW pernah menyampaikan seperti ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikrarkan la ilaha illallah, masuk surga. Sesimpel itu. Ada nggak Ustaz yang kayak gitu? Pernah? Beneran terjadi, beneran. Di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku beriman. Ya sudah, syahadat. Maka syahadatlah orang ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam dia. Aku ngapain lagi ya Rasul? Mau sholat belum waktunya? Mau puasa lain Ramadan? Coba kebayang nggak? Ya sudah, ikut aja jihad. Coba bayangin, baru masuk Islam langsung pergi jihad. Ini termasuk salah satu sahabat yang belum sempat mensujudkan keningnya untuk sholat tapi masuk surga gitu loh. Karena apa? Karena keimanan. Amal solehnya belum, baru juga mau berangkat jihad gitu ya. Pas baru berangkat jihad, kemudian pas jihad kemudian terbunuh gitu. Dikit banget hitungannya gitu loh. Jadi masuk ke dalam Islam, mau sholat belum waktunya gitu ya, mau puasa juga masa udah siang sih, kalaupun itu Ramadan juga dia nggak bakal bisa puasa, orang udah siang gitu. Akhirnya ikut pergi berperang. Karena apa dia masuk ke dalam surga, semua dosanya diampuni karena iman. Paling jelek-jeleknya, ini kita ngomongin jelek-jeleknya deh. Sekiranya pun kita mampir ke neraka nih, nggak mengenal yang namanya khalidina fiha abadah, tidak akan kekal selama-lamanya gitu loh. Paling tidak itulah yang punya harapan tuh di situ. Makanya dulu sempat saya sampaikan di bab tentang syahadat itu ya, kalau teman-teman masih ingat. Orang beriman itu ketika dimasukkan dalam satu riwayat ya, tidak disandarkan kepada Nabi, orang beriman itu kalaupun dia masuk ke dalam neraka masih bisa senyum gitu, masih bahagia. Kok bisa saat orang masuk neraka bisa bahagia? Karena dia yakin betul walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, kapan-kapan masih tetap bisa masuk surga. Coba, itu orang beriman, itu masih beruntung. Iya kan? Nih, nah, gambar sederhananya gini. Teman-teman dihukum sama guru. Berdiri, masih ingat kan masa-masa SMP atau masa-masa SMA, telat masuk ke kelas, suruh berdiri tengah lapangan, angkat satu kaki, kemudian menghadap ke bendera misalnya, sambil hormat. Kata gurunya, kamu nggak boleh nurunkan kaki selama 15 menit. Gitu. Kita bahagia aja. Kenapa kita bahagia? 15 menit. Gitu kan? Kita disiksa nih dalam tanda kutip oleh guru kita untuk berdiri seperti itu dengan satu kaki 15 menit. Kita masih ada harapan. Apa harapannya? Enggak mungkin juga selama-lamanya model kayak gini. Nah, orang beriman itu ketika dimasukkan ke dalam neraka masih bahagia. Masih bisa tersenyum. Kok bisa? Iya, karena dia yakin selama apapun dia mampir ke neraka, kapan-kapan juga masuk surga. Tuh, itu jelek-jeleknya loh ya. Jelek-jelek. Jadi mustahil orang yang beriman itu nggak masuk surga. Itu mustahil. Lain kalau berbicara tentang munafik, ya kan? Kalau munafik beda lagi, ya kan? Ini kita nggak ngomongin munafik. Kenapa? Karena munafik itu nanti di akhirat sama sekelas sama orang kafir gitu loh. Jadi orang munafik, orang kafir itu sekelas. Jadi jangan terlalu berharap nggak apa-apa saya munafik, yang penting beriman. Oh jangan, orang munafik dengan orang kafir itu sekelas nanti di neraka. Mau sekelas sama orang kafir kan nggak mau kan? Nggak mau. Makanya teman-teman semuanya yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, pegang nih iman nih yang masih Allah titipkan keimanan dalam hati kita, pegang teguh deh. Ustaz, saya maksiatnya banyak, gak apa-apa, sambil memperbaiki diri, bukan gak apa-apa Ustaz, ya besok lanjut aja, ya enggak ya. Ustaz, saya jatuh lagi Ustaz ke dalam kesalahan, terus nyesel, ya udah gitu. Jadi bukan berarti Ustaz, saya kemarin habis melakukan keburukan lagi, pantas memang muka ahli neraka, memang mukamu itu, astagfirullahaladzim, nggak gitu. Jadi kalau teman-teman jatuh nih dalam keburukan, ya balik lagi lah. Tapi kan jatuh lagi, Ustaz. Nggak apa-apa, balik lagi. Ingat pesan Nabi SAW. Allah itu nih kabar gembira buat kita semuanya. Selain Allah suka menggandingkan kata Ghafur dengan Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang,
Kalau kita ini kan bisa memaafkan tapi sulit melupakan, betul nggak? Ya, yang jangan ingat mantan loh ya. Ini lain ngomongin mantan soalnya. Kita ini lebih mudah memaafkan, ya kan? Kita nih maafin tapi belum tentu bisa melupakan. Allah itu beda. Allah itu selain dia bisa memaafkan, ku maafkan dan ku sayangi. Keren nggak? Keren nggak? Halo? Jawab. Ah, gitu nah pakai jempol ya. Keren banget kan? Ku ampuni dan ku sayangi. Ya Allah, kita loh banyak dosa. Diampuni, disayangi, dipeluk bahasanya. Aduh, cakep kan? Nah, Allah itu bukan hanya Ghafur. Allah itu Al-Ghaffar. Apa bedanya? Kalau Al-Ghaffar itu artinya terus-menerus memberikan ampunan tanpa batasan. Jatuh lagi, mohon ampun lagi, diampuni nggak? Diampuni. Jatuh lagi, Ustaz. Diampuni nggak ya? Diampuni. Tapi Ustaz jatuh lagi, Ustaz. Diampuni kah? Diampuni. Sampai kapan? Nabi SAW menjawab, sampai si hamba tadi nggak mau minta sama Allah. Padahal sekiranya dia meminta lagi, Allah ampuni lagi. Coba, saking baiknya Allah tuh. Ya kan? Jadi kalau ada hamba nih melakukan banyak kesalahan, kemudian berputus asa, yang putus asa tuh hambanya bukan Allahnya. Allah tuh oke lah, kamu ngapain balik lagi? Anu lagi Allah ngelakuin dosa lagi. Aku minta ampun, aku ampuni. Ini balik lagi ngapain? Ya ngelakuin dosa lagi ya Allah. Aku ampuni. Sampai kapan? Sampai hamba tadi merasa bosan untuk minta ampun. Coba kebayang nggak? Makanya buat teman-teman semuanya termasuk saya nih yang banyak dosanya ini, jangan pernah bosen gitu ya. Terus kemudian merasa Allah nggak bakal maafin. Enggak, Allah tetap maafin. Tetap Allah akan maafkan. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Teman-teman semua yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan sabar, tawakal dan itu seterusnya bisa baik, bisa benar ketika keimanan kita baik. Selanjutnya. Nah, bagaimana amal itu bisa dihitung sebagai amal soleh? Kan amal itu umum ya. Nyuci amal. Amal itu pekerjaan. Ya, bisa dicatat amal itu serapan bahasa Arab ya. Kita kan sering bilang tuh beramallah kalian. Jangan pernah berhenti beramal. Nah, amal itu artinya pekerjaan. Itu serapan dari bahasa Arab. Amila ya'malu itu artinya bekerja, beramal. Nah, nyuci pekerjaan. Masak pekerjaan. Olahraga pekerjaan. Pokoknya apapun itu ya yang melibatkan fisik gitu ya, waktu gitu ya, itu namanya amal. Kita lari, kita jalan, kita nyuci, kita ngebel, kita kajian, itu namanya amal. Nah, bagaimana caranya supaya amal-amal kita itu dihitung sebagai amal soleh? Karena tidak semuanya amal dicatat sebagai amal soleh. Itu enggak semuanya gitu. Jadi ada syaratnya ada. Apa syaratnya? 2. Supaya amal kita dicatat sebagai amal soleh. Jadi bukan hanya sebatas amal-amal aja. Nanti di akhirat itu ada yaumul mizan. Ada hari pertimbangan. Jadi kalau boleh digambarin mizan itu kan seperti kanan kiri gitu ya. Ini kebaikan, ini keburukan. Itu yaumul mizan tuh modelnya kayak gitulah, timbangan gitu. Apa yang akan ditimbang? Amal. Nah, tidak setiap amal itu bernilai amal soleh. Gitu. Kayak teman-teman nih ngomong gitu banyak yang ngalor itu kan amal perbuatan. Ucapan itu ketika kita ngomong jadi amal, tapi belum tentu omongan kita jadi amal soleh. Nah, akan ditimbang sama Allah tuh, gitu. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, bagaimana supaya amal kita tuh bernilai amal soleh? Syaratnya 2. 1, ikhlas karena Allah. Jadi niatannya gitu, balik lagi ke iman. Jadi ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar caranya. Jadi ikhlas benar. Ikhlas karena Allah, benar caranya. Kalau tadi benar caranya, ada yang berjihad, ada yang sedekah pagi siang malam,
ada yang ngajarin ilmu, jadi orang alim, juga hobi baca Quran. Benar caranya. Tapi niatannya yang nggak benar. Niatannya yang salah. Nah, supaya amal kita dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, maka dia harus memenuhi dua unsur ini, dua syarat ini. Satu, ikhlas karena Allah, dan yang kedua, benar caranya, ya kan? Kalau digambarkan kemarin itu, kalau salat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, gak usah model, ya kan? Mentang-mentang belum bisa berjamaah ke masjid, salat subuhnya di rumah 4 rakaat, 5 rakaat, atau 8 rakaat. Dengan beransumsi itu 2 rakaat aja dinilainya banyak, apalagi 8 gitu ya. Nah, berarti ada masalah nih. Ikhlasnya udah bener, tapi caranya yang salah. Cara yang benar model kayak mana lagi? Memulakan dengan bismillah, ya kan? Olahraga nih, bismillah. Bismillah ya Allah, aku mau olahraga. Bismillahnya aja. Setiap larinya, kemudian setiap kalau teman-teman ada yang suka nge-gym gitu kan, angkat barbel gitu ya. Oh, ngangkat barbel kuat ya. Ngangkat rindu nggak berat. Ngangkat rindu malah nggak kuat ya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya 2, supaya amal kita dicatat sebagai amal soleh itu, 1, ikhlas karena Allah, 2, benar caranya. Termasuk benar caranya ini memulakan dengan bismillah, ngidupin lampu pakai bismillah, kemudian mematikan lampu dengan hamdalah gitu ya, dengan alhamdulillah. Ngidupin kompor juga pakai bismillah. Iyalah, kalau ngidupin kompor saya rasa semuanya pakai bismillah ya, karena takut meledak kan. Nah, jadi pakai bismillah. Nah, itu gambaran sederhana kenapa bahwa orang beriman itu gampang banget untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan mungkin terakhir nih ya, terakhir buat teman-teman semuanya, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaan gini. Surga itu untuk siapa? Surga itu untuk siapa? 1, apakah surga itu untuk mereka yang banyak kebaikannya? Atau yang kedua, surga itu untuk mereka yang sudah digugurkan dosa-dosanya? Boleh kalau mau ada yang mau jawab boleh. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Apakah masuk ke dalam surga itu karena banyaknya amal kebaikan? Atau yang kedua, karena dosa-dosanya sudah diampuni? Nomor 2, Ustadz. Nomor 2. Yang lain? Boleh kalau mau jawab. Nomor berapa? Yang pertama atau yang kedua? Jadi yang pertama itu, apakah orang masuk ke dalam surga itu karena banyak amal kebaikannya atau karena sudah digugurkan dosa-dosanya? Nomor 2. Nomor 2. Nah, satu lagi ada? Kedua, Ustaz. Nomor 2, oke. Teman-teman semua yang dirahmati dan dicintai Allah, kalau kita gambarkan bahwa surga itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah digugurkan dosa-dosanya, ya. Terus kemudian kita menganggap bahwa yang pertama ini belum tentu, Ustaz, banyak amalnya nanti di akhirat gitu kan. Ada orang yang, kan Nabi pernah bilang tuh, ada orang datang dengan kebanggaan, membawa pahala haji, pahala puasa, pahala amal dan seterusnya. Sampai akhirat jadi orang muflis. Ya kan? Orang yang muflis, orang yang bangkrut. Tahu nggak kalian apa itu bangkrut? Kata Nabi kan gitu. Orang yang itu, wahai Rasul, yang dagang nggak balik modal. Bukan itu. Itu wahai Rasul, dia yang nggak memiliki harta sama sekali. Bukan itu. Kata Nabi. Terus muflis itu apa? Kata sahabat. Kata Nabi SAW, orang yang muflis itu, yang rugi itu adalah orang yang hadap Allah dengan pahala yang menggunung. Kemudian orang satu-satu datang. Ya Allah, dia nyakitin perasaan saya. Diambil pahalanya. Ya Allah, aku pernah kecewa sama dia. Aku ya lu di PHP-in sama dia. Nih tolong yang nge-PHP-in ya, tolong yang belum pada nikah ya, yang belum pada nikah para bujang, jangan nge-PHP ya, nanti khawatirnya pahalanya banyak nanti di akhir. Ya Allah, aku gak nikah gara-gara dia ya Allah. Aku dikasih harapan yang tak tahu ujungnya di mana, sampai menjomblo sampai akhir hayat karena mikirin dia, ya Allah. Cabut. Kan kebayang ya kan, dituntut jomblo di akhirat, kan ngeri ya. Makanya buat teman-teman semuanya, orang yang datang membawa kebaikan itu belum tentu cukup, karena boleh jadi dari semua kebaikan-kebaikannya itu diambilin sama orang lain.
Sebenarnya hadis tadi itu, cerita yang tadi, kalau kita mau ambil pelajaran lebih itu bagus banget loh. Kok bisa Satya nih, dengerin ya. Dia banyak pahalanya. Dan Allah nggak ada tuh, kamu zolim, kamu nggak dapat pahala. Enggak. Kamu berangkat haji, tetanggamu pada sakit hatinya, gak kuterima. Enggak. Orang kata Nabi, dia datang kepada Allah dengan membawa pahala yang banyak. Pahala haji, pahala puasa, pahala baca Quran, pahala sedekah. Dan Allah nggak menggugurkan itu. Coba, orang yang buruk akhlaknya aja, amal-amal kebaikannya Allah catat, Allah simpan, gitu loh. Nah, apalagi kita nih yang beriman kepada Allah, menjaga niatan ikhlasnya tetap lurus karena Allah, memperbaharui keimanannya dengan apa? Dengan ikut-ikut taklim seperti ini, baik online ataupun offline. Nah, jadi buat teman-teman nih, ya buat saya juga, orang masuk ke dalam surga itu bisa dari dua jalur ini. Karena banyak amal kebaikannya dan karena sudah digugurkan dosa-dosanya. Nah, dua-duanya ini punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke dalam surga. Orang-orang beriman dan melakukan amal-amal soleh tadi dalam ayat yang ke-25 surah Al-Baqarah, mereka mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surga yang di dalamnya sungai-sungai. Jadi orang beriman melakukan amal soleh berpeluang masuk ke dalam surga. Orang beriman banyak dosa, tambah lagi dosanya, numpuk terus dosanya, namun dia taubat, digugurkan dosa-dosanya, berkesempatan juga masuk ke dalam surga. Coba, mustahil kita nih, mustahil untuk kalau nggak masuk ke dalam surga, mustahil banget. Jadi kalau semakin banyak kebaikan bisa masuk ke dalam surga, kalaupun dosa kita numpuk dengan ampunan Allah, kita juga bisa masuk ke dalam surga. Dan terakhir, ini maksud saya ini terakhir buat teman-teman semuanya, lebih mudah mana? Lebih mudah melakukan kebaikan atau keburukan? Keburukan, Ustadz. Lebih mudah melakukan apa? Keburukan atau kebaikan? Keburukan. Yakin? Yakin nggak? Yakin Coba sih. Oke, sekarang sebutkan apa keburukan yang bisa dilakukan itu? Kalau yang saat ini? Yang umum aja. Yang umum. Yang bisa dilakukan. Yang biasa paling ya kadang sering nggak sengaja yang ngomongin orang gitu. Terus juga kadang berbohong juga. Apalagi ya? Itu aja. Itulah yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa kita ini akan sulit melakukan keburukan sebenarnya. Ya, lebih sulit untuk melakukan keburukan. Kok bisa ya? Untuk melakukan keburukan, kita harus cari waktu. Karena untuk melakukan keburukan tuh biasanya kita nggak mau terang-terangan. Karena kita punya fitrah dasar. Fitrah dasar kita tidak mau aib keburukan kita dilihat oleh orang lain. Ada nggak orang mau zina buat status OTW zina? Ada? Nggak ada. OTW maling, digebukin warga. Ya, mau maling OTW, buat status. Alhamdulillah sudah di depan rumah calon korban. Nggak ada. Orang melakukan keburukan itu sembunyi-sembunyi, diplanningkan, ya kan, disiapin kebohongannya. Kalau ketahuan nanti bohong, plan A, plan B, plan C. Itu untuk melakukan keburukan. Sedangkan untuk melakukan kebaikan, kita mudah menyebutkannya. Nyusun sendal, buang sampah pada tempatnya, senyum di hadapan orang lain, sholat tepat waktu, jaga wudhu, baca Quran, baca istighfar, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, nelpon orang tua, minta maaf sama orang tua, baikin hubungan dengan tetangga, ngasih makan ke orang lain. Coba, banyak gak? Banyak. Sedangkan untuk menyebutkan amal atau dosa, fitrah kita neken hati kita tuh. Coba sebutkan keburukan yang bisa kamu lakukan. Fitrah kita nggak mau ngomong. Masa gue ngomong, ketahuan orang dong kan gitu. Fitrah kita memang sulit melakukan keburukan itu. Makanya mustahil rasa-rasanya kita ini nggak masuk surga. Mustahil banget. Karena kebaikan-kebaikan Allah bukakan, dilipat gandakan lagi, ya kan? Sebagaimana sudah kita bahas, satu kebaikan dinilai 10 sampai dengan 700 kali lipat. Sedangkan untuk keburukan cuma satu.
kita puasa sunnah. Gak usah jauh-jauh deh, yang sederhana. Kita wudhu nih. Nanti sebelum tidur kita wudhu. Dapat berapa kebaikannya? Banyak. Setiap tetes menjadi penggugur dosa. Tetesan wudhu kita banyak nggak? Banyak banget, nggak kehitung. Nah, sedangkan ketika kita mau melakukan keburukan, belum dihitung sama Allah. Melakukan keburukan, ternyata dilakuin, dapat 1 keburukannya. Dia nyesel, ya Allah aku nyesel ngelakuin itu, dihapus. Coba, lebih mudah melakukan kebaikan dibanding dengan melakukan keburukan, dan lebih berpeluang untuk dilipat gandakan pahala dibanding dilipat gandakan dosa. Dosa itu selama bukan dosa jariah, nggak ada lipat gandain. Tapi kalau amal, mau dia amal jariah kek, mau dia amal pribadi kek, mau amalan yang dilakukan cuma sekali kek, Allah bisa lipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Intinya mustahil kalau kita nggak masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Ustadz Deris. Masya Allah, penjelasan yang sangat bagus. Gimana teman-teman? Makin semangat ya. Insya Allah, jadi banyak jalan kemudahan yang Allah berikan untuk masuk surga. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Kita insya Allah masih ada waktu 10-15 menit. Tapi beberapa pertanyaan sudah disampaikan, jadi saya pilihkan untuk pertanyaan yang belum dijelaskan. Saya pilihkan ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya masuk surga sekeluarga? Apakah kita bisa bersama terus dengan keluarga? Apakah nanti bisa terpisah pada nantinya? Ya, silakan Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kalau tidak khilaf, Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan seorang itu bisa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan keluarganya. Dan salah satu amalnya adalah wa yastaghfiruna fil ashar, yaitu mereka yang kumpul bareng dengan keluarganya nih di waktu-waktu sahur. Jadi nggak mesti nunggu sahur ya. Maksudnya itu misalnya bangun nih pas hari Jumat ke malam Sabtu, malam Ahad, atau malam apapun itu, bangun jam 3 malam, kemudian sholat malam bersama keluarga, kemudian mohon istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim gitu ya. Terus satu sama lain saling meminta maaf. Kita sebagai seorang ayah minta maaf kepada anak, minta maaf kepada pasangan hidup, kepada orang tua. Nah, orang-orang model kayak gini yang bisa masuk ke dalam surga secara bersama-sama. Nah, apakah kita ini akan bersama-sama di surga? Bisa-bisa. Maka ambil peluang itu. Apa peluang yang pertama? Yang dimungkinkan itu bisa bangun malam, kemudian beristighfar bersama-sama dengan keluarga. Yang kedua, azamkan dalam hati kita untuk bisa menjadi penghafal Quran. Ustadz, saya mu'alaf, baru sebulan, baru 2 bulan, baru setahun, tahsin juga baru sampai huruf jim misalnya ya kan, baru sampai huruf ja. Kan saya sampaikan azamkan dalam hati, niatin untuk bisa menjadi penghafal Quran. Niatin deh. Allah bisa nggak mudahin? Bisa banget. Orang niat aja nggak ada, gimana mau dihafal kan gitu. Niatin aja dulu dalam hati dengan sungguh-sungguh, ya Allah saya pengen menjadi penghafal Quran. Nah kalau sudah hafal Quran nih, ini bisa memberikan syafaat kepada keluarga nih. Utuh nih keluarga kita. Utuh selama keluarga kita juga beriman dan tidak melakukan dosa-dosa besar tentunya. Ini yang kedua. Kemudian apakah kita akan terpisah dari keluarga kita? Bisa. Bahkan Allah sampaikan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, kan gitu ya. Allah sampaikan tuh nanti pada hari itu ada yang menafsirkan bahwa ini hari kiamat, ada yang menafsirkan bahwa ini di padang mahsyar. Apa itu yang dilakukan? Pada lari satu sama lain. Jadi ayah lari dari anak, anak lari dari ibu, lari dari saudara kerabat, takut amalnya diambil. Gitu. Kenapa? Karena keluarganya itu nggak bahu membahu untuk mewujudkan keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rohmah, yang kesehariannya hidup dalam kebaikan. Pada lari, nggak urus itu. Aku mamamu nak, nggak ada, kabur. Ya, aku ayahmu, nggak ada. Nanti kapan itu? Padang mahsyar. Nggak mau kita ketemu sama ibu kita. Kenapa? Takut pahala kita diambil sama ibu kita.
takut ibu kita minta keadilan dari kita, takut kakak-kakak kita, adik kita, bapak kita minta keadilan dari kita. Tapi kalau keluarga ini baik selama di dunia, saling menasehati, saling memotivasi dalam kebaikan, maka bisa untuk berpeluang masuk ke dalam surga bersama-sama. Ustadz, tapi kan orang tua saya masih belum belum beriman. Masih hidup, masih ada kesempatan. Untuk apa? Mendoakan. Ya Allah, nangis dari situ deh. Nangis. Ya, nangis, ya Allah, orang tua saya, ya Allah, sayangi dia. Terus aja. Boleh nggak mendoakan dapetin? Boleh. Masih hidup, masih ada kesempatan. Boleh banget. Tapi kan beda keyakinan. Boleh, ya Allah, kasih dia hidayah, ya Allah. Ya Allah, sayangi dia, ya Allah. Aku tuh nggak ridho, ya Allah. Aku udah masuk Islam, orang tua aku belum. Aku nggak ridho, ya Allah. Kasihan, gitu ya. Rayu sama Allah, nangis sambil nangis. Nah, terus kalau ternyata gimana? Oh ya, nggak usah seuzon sama Allah, itu aja dulu. Jadi nanti kalau orang tua saya nggak dapet hidayah, ya itu seuzon namanya. Nggak boleh, dosa. Ya, selama masih hidup, nggak boleh kita mengatakan nanti kalau orang tua saya nggak dapat, nggak boleh. Terus aja sampai kita wafat sekalipun di penghujung hayat kita, ya Allah, kasih orang tua saya hidayah. Meninggal, nah, nggak apa-apa. Paham ya? Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mana Mas Esa? Oh, maaf Ustaz, masih mute ternyata ya. Waduh, udah ngomong banyak padahal tadi. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara menghindarkan hal-hal yang bisa melencengkan niat kita? Karena kadang ada rasa sombong ketika kita dipuji manusia dan lain-lain. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang nggak boleh itu riya. Nggak boleh itu adalah riya. Pengen dilihat oleh orang lain. Bedanya seperti ini. Riya itu dari awal niatannya untuk manusia. Itu bedanya. Contohnya gini. Mau kemana Mas? Mau ke masjid. Ngapain ke masjid? Biar orang lihat lah. Nah itu nggak boleh. Mau kemana Mas? Mau sedekah. Kok sedekah? Iyalah, masa udah haji nggak sedekah? Tuh. Malu lah biar, masa orang-orang lihat aku nggak pernah sedekah. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau dalam perjalanan nih, kita sholat, ada yang muji. Kita pulang dari masjid, dipuji. Cakep memang, baru juga masuk Islam, sholatnya rajin ya ke masjid. Nah, ada perasaan dalam hati, ya Allah ya juga sih, sambil malu-malu gitu kan. Iya sih, alhamdulillah lah, semenjak ikut kajian mu'alaf ini jadi agak solehan dikit lah. Jadi goyang gitu pas dipuji, nggak apa-apa. Terus aja lanjutin ya. Jadi cara meluruskan niat itu yang penting dari awal kita akan melakukan kebaikan, tancepin dulu buat Allah. Perkara nanti di jalan dapat pujian bahagia, dapat cemoohan, kemudian kita goyang sedikit, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kaidahnya adalah bisa karena biasa. Gitu. Ya, jadi kalau sudah biasa, orang mau muji kek, mau nyaci kek, apa urusan lo? Gue lo sholat buat Allah gitu, bukan buat dia, tapi kita ini sholatnya buat Allah. Jadi biasain aja dulu, sama lah kayak kita nih yang sudah muslim dari lahir gitu ya, yang sudah Islamnya dari lahir itu, sholat itu mau ada orang lihat mau enggak kita tetap sholat. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Sama dengan teman-teman yang baru mendapatkan hidayah, Masya Allah gitu ya. Nah, kemudian sholat, ada yang muji, ada perasaan senang, nggak apa-apa. Terus aja sholat, jangan pernah berhenti. Karena kalau sudah biasa nanti, kalau sudah terbiasa, kalau bisa itu karena sudah terbiasa. Kalau melenceng, lurusin lagi. Ih, kamu lo hebat loh. Baru juga 5 bulan jadi mu'alaf, masjid itu nggak pernah. Kalau nggak ada kamu di situ, nggak apa-apa, lurusin lagi. Karena yang nggak boleh itu meletakkan niat dari awal untuk manusia itu yang nggak boleh. Tapi kalau dalam perjalanan dapat pujian dan semisalnya, kemudian hati kita agak goyang sedikit, lanjutin aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir Ustadz, beberapa pertanyaan tapi insya Allah saya gabung jadi satu. Mudah-mudahan bisa ini. Jadi begini, bagaimana kita agar bisa menghindarkan dari dosa sehingga dosa itu tidak
menggugurkan pahala. Dan apabila dosa-dosa itu, masa-masa lalu itu sudah kita lakukan dan kita merasa bahwa dosa itu lebih banyak daripada amal kita, apakah kita tetap bisa masuk surga karena rahmat Allah? Dan salah satu dosa mungkin yaitu dosa besar kepada orang tua. Dan orang tua itu juga sudah meninggal. Itu bagaimana agar dosanya bisa diampuni? Nah, mungkin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wala tayasu mir rahmatillah. Jadi Allah sudah sampaikan itu. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tahu innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Bahkan ya buat teman-teman semuanya, kalau kita merasa dosa kita tuh gede banget, dosa kita tuh besar banget, banyak banget. Ingat dalam hadis yang sering saya ulang itu, ya. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Allah. Inna kalau ataitani bikurobil ardi khotoya, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, tapi kalian gak syirik. Kalian beriman kepadaku, gitu ya. Kalian mohon ampun kepadaku, la ataituka bikurobiha maghfiratan, ku ampuni tetap. Ya, dan aku akan datang kepadamu, menjemputmu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi kalau kita datang kepada Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, tapi kita nggak menyekutukan Allah, kita beriman kepada Allah, menjaga keimanan kita yang sudah Islam ya, menjaga keimanannya, beramal soleh semampunya, terus kemudian mohon ampun kepada Allah, ku ampuni. Jadi nggak ada istilah kan dosa saya gede banget, apakah nanti Allah akan memasukkan saya ke dalam surga? Iya, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Karena sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikrarkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Bahkan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga itu, yang pernah kita ceritain dulu itu, orang yang paling terakhir masuk surga adalah orang yang di dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah. Gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya, apakah kalau kita berdosa kepada orang tua yang sudah meninggal, bagaimana cara meminta maafnya? Tidak bisa meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Memang tidak bisa. Tapi Allah punya cara untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dengan apa? Dengan beristighfar, bersedekah untuk untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian kalau ternyata Allah titipkan rezeki yang banyak, rezeki yang lebih buat kita, kita bisa berumroh atas nama orang tua kita. Misalnya kita umroh pertama untuk diri kita, nanti ada rezeki lagi, saya pengen berumroh, saya niatin buat orang tua saya, boleh. Terus kita udah berhaji nih, ya Allah alhamdulillah sudah berhaji. Terus di kesempatan yang akan datang pengen haji lagi, buat siapa? Buat orang tua saya, misalnya yang sudah meninggal, boleh, gitu ya. Jadi kalaupun ternyata orang tua kita sudah meninggal, kita bisa nggak mohon ampunan kepada Allah? Boleh. Jadi nggak mesti datang ke kuburannya, kemudian ibu tolong maafkan kesalahan dan dosa saya, ya nggak mesti, karena Allah punya cara untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita dengan cara apa? Memberikan bakti kita lah kepada orang tua, menyambung silaturahim kepada keluarga dari ibu kita yang sudah meninggal, atau ayah kita yang sudah meninggal, gitu ya. Terus kemudian beramal soleh, terus kemudian bersedekah atas namanya, kita ikut jadi donatur pembangunan pesantren atau pembangunan masjid, kita sedekahkan untuk siapa? Untuk orang tua kita. Nah, terus mohon ampunnya ke siapa? Ke Allah. Ya Allah, saya punya dosa yang banyak kepada ibu saya. Tapi kan sudah meninggal, maka ya Allah ampuni saya. Rahmati dia ya Allah, lapangkan kuburnya, permudah urusannya ya Allah, jangan siksa dia dan seterusnya. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa ya. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk berputus asa. Boleh pertanyaan bonus, Ustadz, terakhir? Iya, ada. Tapi mungkin nggak terlalu panjang. Jadi tentang fikih, Ustadz, bagaimana kita cara mandi besar ketika tidak cukup air, lagi air mati, hanya cukup untuk berwudu? Silakan, Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Jadi gambaran untuk tidak ada air untuk kelas Balikpapan ini belum masuk dalam kategori darurat. Ya, ini yang pertama yang perlu dipahami. Karena yang dimaksud dengan bolehnya seseorang untuk tidak melakukan mandi
saat air itu minim sekali itu keadaannya seperti di padang pasir. Seperti keadaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tuh semalam melakukan hubungan suami istri, tapi aku tidak mandi, cuman wudhu gitu ya. Wudhu. Kenapa kok wudhu? Nggak ada air. Ya, nggak ada air. Terus dalam kesempatan yang lain gitu, ada sahabat yang cukup bertayamum. Kenapa? Karena dalam keadaan junub tapi tidak didapati air. Karena emang nggak ada lah air itu. Benar-benar nggak ada, kering. Nah, kalau gambaran Balikpapan ini menggambarkannya agak sulit ya, menggambarkan nggak ada air itu agak sulit. Kenapa? Kalau misalnya kita benar-benar nih, kita benar-benar kita sudah ikut taklim seperti ini, keimanan kita juga sudah kita mulai kita rawat dengan baik. Saat dalam keadaan junub, terus di rumah nggak ada air, tetangga atau masjid atau pom bensin, nah kan, cari yang paling dekat. Rasa-rasanya untuk Balikpapan ini nggak ada yang jarak masjid itu 5-10 kilo gitu ya, kecuali kilo-kilo jauh ya, kilo 15. Tempat kami itu keluar ya 3 kilo, ya ke dalam ya 5 kilo gitu ya, jarak masjidnya. Seperti itu ya. Jadi kalau Balikpapan tuh kayaknya untuk SPM Pratama. Selesai di mana Mas kok sampai nggak ada air? Di SP SPM Pratama. Datang aja ke masjid. Datang aja ke masjid. Mandi besar di sana boleh nggak? Boleh. Ya kan? Ada larangannya mandi besar di masjid. Nggak ada. Ya, jadi datang ke toilet ke toilet masjid, masuk sana, mandi sana. Seperti itu. Ya, jadi gambaran bolehnya tidak mandi karena nggak ada air itu kalau memang sudah diupayakan. Di kampung itu nggak ada air. Gitu ya, bisa dipahami? Jadi selama tetangga masih ada air, masih ada tandon yang terisi penuh, gitu, itu nggak boleh kita tayamum, nggak boleh kita wudhu aja untuk kemudian sholat subuh, nggak boleh. Ya, tetap harus mandi karena keadaannya tidak sedarurat saat kita berada di tengah padang pasir seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Deris. Insya Allah semuanya terjawab dengan jelas. Untuk teman-teman semua, demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan dan bisa berbuah menjadi amal soleh seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Deris. Amin. Amin. Ustaz Deris di Malaysia semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga suatu saat kita nanti bisa bertemu lagi secara langsung di dalam keadaan yang sehat walafiat juga. Amin. Baik, demikian teman-teman semua kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita sambung nanti di kesempatan yang lain. Dari saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata dan hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit informasi bagi yang punya TV, di TV One ada siaran Coach Steven, tapi saya sendiri juga nggak ada. Jadi mungkin di YouTube-nya TV One kalau ada bisa dicek, nanti saya share posternya ya. Steven dan wawancara dengan ada beberapa narasumber yang lain tentang temanya tentang ikhlas. Ya. Baik, demikian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk semua. Waalaikumsalam.